Jadi pengelolaan surat utang itu atau utang suatu negara itu tidak terlepas dari kebijakan ekonomi makro, Pak. Nggak bisa stand alone hanya utang saja. Utang adalah bagian dari APBN. APBN dia akan lihat, oh kalau formatnya, posturnya baik dan menunjukkan suatu langkah-langkah yang masuk akal antara belanja yang produktif, tidak produktif. Pokoknya dengan APBN defisit tertentu kemudian hasilnya growth. Hai utang, gak capek apa? Harus klarifikasi diri terus? Enggak lah, karena tentang aku semua berhak tahu. Tapi lu sadar gak sih, lu tuh bikin takut banyak orang tau gak? Jadi gini, posisi aku di negara manapun cuma bantu-bantu aja, termasuk di Indonesia. Indonesia itu adalah rumah bagi kita semua. Dan layaknya rumah, idealnya tuh nyaman, aman, dan apa yang kita butuhkan tersedia. Di sini harusnya kamu ngundang bestiku juga loh. Beraninya ngajak tongkrongan nih. Gak gitu. Ingat kan sama si pendapatan dan si belanja. Mereka juga bisa nambahin pencerahan. Gini, si pendapatan punya power buat bikin si belanja bisa memenuhi kenyamanan rumah kita tadi. Tapi ternyata kekuatan pendapatan aja belum cukup. Disinilah akhirnya aku join. Pembiayaan. Tunggu. Standar nyamannya aja kan bisa disesuaikan sama kemampuan. Jadi lo gak harus join-join. Jadi keinget sama Pak Tatang nih. Pak Tatang? Siapa? Oh, tukang bakso keliling itu. Yang sekarang juragan bakso itu kan? Bener, yang itu. Nah itu ada ceritanya tuh. Dulu dia jualan bakso di gang rumahnya aja. Enak, ya tapi gak banyak yang tahu. Oke, terus suatu hari karena anak pertamanya juga akan mulai sekolah, Pak Tatang butuh pemasukan lebih. Inisiatiflah dia ngambil pinjaman terus beli gerobak. Lalu keliling dan bener aja banyak yang suka. Laris deh tuh. Sembari ngelunasin pinjamannya, anaknya juga bisa sekolah dan malah sekarang gerobaknya nambah lagi tuh. Iya, tapi hubungannya sama negara apa? Sama kayak Indonesia. Kita pengen kan jadi negara maju. Biar maju, SDM dan infrastrukturnya harus mumpuni. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga harus terus dimeratakan hingga ke pelosok. Perlindungan sosial juga harus selalu ada buat melindungi masyarakat. Dan selain SDM yang oke, konektivitas juga harus serta-merta ada. Makanya infrastruktur kayak jalan tol itu gencar dibangun biar aksesnya bisa nyambung, durasi dan biaya perjalanan juga makin efisien. Ekonomi tumbuh deh. Ekonomi tumbuh, Indonesia tangguh. Jadi kalau Pak Tatang nunggu duit kekumpul dulu baru beli gerobak, ya usahanya bakalan gitu-gitu aja. Sama kayak Indonesia, kalau kita nggak mau pakai pembiayaan dari sekarang untuk membangun negeri, bisa-bisa negara lain udah healing ke Mars, kita masih nyusun rencana, dan ujungnya cuma wacana. Intinya sih, aku memang bukan solusi satu-satunya, dan kerjaku juga harus dioptimalkan dengan pemanfaatan yang terukur dan hati-hati. Dan ingat, aku nggak bisa tanpa dua bestiku ini.